Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi al-hadi ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa li ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang pembahasan rukun iman yang 6. Setelah sebelumnya kita selesai membahas rukun iman yang pertama, iman kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada para malaikat. Yang pertama, apa itu iman kepada malaikat? Makna al-imani bil malaikah, makna beriman kepada para malaikat adalah tasdiqul jazim biwujudil malaikah, kepercayaan yang pasti, meyakini dengan pasti biwujudil malaikah, akan adanya malaikat. Wa annahum nau'un min makhluqatillah, bahwasanya malaikat ini merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Allah tabaraka wa taala. Maka makna dari beriman kepada malaikat, bahwa seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, dia meyakini bahwa yang namanya malaikat itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Meyakini akan adanya malaikat, itu yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat. Mengapa ini ditekankan? Karena di sana pun ada orang-orang yang tidak percaya bahwa malaikat itu merupakan salah satu dari makhluk Allah. Sebagian orang mereka menganggap bahwa namanya malaikat itu adalah bisikan baik, bisikan kebaikan. Jadi bisikan kebaikan yang membisikkan kita itulah disebut malaikat. Adapun iblis adalah bisikan keburukan. Sebagian mereka tidak percaya bahwa malaikat itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah, ada wujudnya, tidak percaya. Karena bagi mereka yang namanya malaikat itu hanyalah bisikan kebaikan saja, itu namanya malaikat. Sebagian mereka tidak percaya bahwa yang namanya iblis itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena bagi mereka yang namanya iblis itu adalah bisikan keburukan, itulah iblis. Maka ini merupakan keimanan yang batil. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, meyakini bahwa malaikat itu pertama mengimani akan adanya mereka. Mereka itu ada, bukan bisikan kebaikan, bukan. Mereka itu ada wujudnya. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya malaikat merupakan salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah, salah satu makhluk ciptaan Allah tabaraka wa taala, memang ada wujudnya, bukan bisikan kebaikan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan di antara sifat mereka para malaikat ini adalah mereka tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, mereka tidak durhaka kepada Allah tabaraka wa taala atas perintah Allah tabaraka wa taala kepada mereka. Mereka akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan melakukan apa yang diperintah. Dan ini merupakan sifat karakteristik malaikat, sehingga keimanan para malaikat senantiasa naik, imannya iblis senantiasa turun. Iman para malaikat senantiasa naik karena mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah tabaraka wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Diperintah sujud maka akan sujud terus sampai Allah tabaraka wa taala memerintahkan untuk bangkit kembali. Diperintah untuk ruku maka mereka akan ruku terus. Diperintah untuk bertasbih maka mereka akan bertasbih terus, sehingga keimanan mereka naik terus. Adapun iblis durhaka kepada Allah tabaraka wa taala, maka setiap hari iman iblis senantiasa turun begitu. Dan manusia di antara keduanya, manusia di pertengahan. Oleh karenanya iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu dia bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun karena sebab kemaksiatan, semakin berkurang karena kemaksiatan. Dan di sini bahwa malaikat di antara sifatnya mereka adalah makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan ini harus diyakini karena di sana ada orang-orang yang meyakini lain daripada hal ini. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa taala berfirman tentang mereka para malaikat,
Di dalam surat Al-Anbiya ayat 26 dan sampai 27, bal ibadum mukramun, bahkan mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah tabaraka wa taala mukramun, yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tak pernah mendahului Allah tabaraka wa taala dengan ucapan mereka. Apa yang diperintah taat. Kalau kita banyak ngeyelnya, kalau kita kadang belum dilakukan sudah banyak ngomongnya. Baru juga tadi azan, sekarang azan lagi. Padahal kemarin baru juga Ramadan, kok ini sudah Ramadan lagi. Belum dikerjakan puasanya, belum dikerjakan salatnya, sudah begitu kadang, sudah mendahului ucapan ini, sudah mendahului perintah Allah tabaraka wa taala. Malaikat tidak. Malaikat tidak. Mereka tidak akan menyanggah, mereka tidak akan ngeyel dengan lisannya, mereka tidak akan mendahului perintah itu dengan lisannya. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka adalah hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang ketika Allah tabaraka wa taala perintahkan mereka akan bersegera mengerjakannya. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'atu umurin. Beriman kepada para malaikat mencakup 4 perkara. Sebagaimana beriman kepada Allah tabaraka wa taala akan sempurna keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala manakala mencakup 4 perkara. Beriman kepada Allah, mengimani akan adanya Allah, mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya, mengimani asma dan sifatnya. Demikian pula halnya beriman kepada para malaikat. Seorang muslim, seorang mukmin akan sempurna keimanannya kepada para malaikat manakala 4 perkara ini ada pada dirinya, dia yakini betul-betul itu. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani akan adanya mereka. Sekali lagi, ini penting karena sebagian manusia mereka menganggap bahwa namanya malaikat hanyalah bisikan kebaikan saja. Malaikat itu ada wujudnya, wujud fisiknya ada, hanya saja kita tidak bisa melihatnya karena malaikat adalah makhluk gaib. Maka yang pertama di sini mengimani akan adanya mereka para malaikat. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu, biman alamna ismahu minhum, ka Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian mengimani kepada mereka apa yang kita ketahui dari mereka berupa namanya, mengimani nama yang kita ketahui dari mereka, ka Jibril alaihi salatu wassalam, seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka kita imani bahwa di sana ada malaikat namanya Jibril. Kita mengimani dari kalangan malaikat yang kita ketahui namanya, di antaranya Jibril. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Dan kita pun mengimani malaikat-malaikat yang kita tidak ketahui namanya. Namanya siapa? Hanya disebutkan secara umum saja. Maka kita mengimaninya secara umum bahwasanya ada malaikat semacam ini. Ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat yang menjaga kita dikala kita tidur dan dikala kita sadar. Siapa namanya? Tidak tahu. Yang jelas kita mengimani bahwa di sana ada malaikat yang tugasnya menjaga gunung. Di sana ada malaikat yang tugasnya ini. Di sana ada malaikat yang senantiasa bertasbih. Malaikat yang senantiasa bertasbih itu siapa namanya? Tidak tahu, karena syariat tidak memberitahukannya kepada kita. Kita hanya mengimani nama malaikat yang kita ketahui, Jibril diantaranya. Ini yang kedua. Kemudian bukan malah dilanggar, bukan malah kemudian diingkari, bukan kemudian karena tidak tahu namanya akhirnya kita mengatakan bahwa tidak ada yang namanya malaikat penjaga gunung. Tidak. Bukan berarti kemudian karena kita tidak tahu namanya kemudian kita katakan malaikat hanya sekian saja jumlahnya. Tidak. Namun kita imani secara umum bahwa di sana ada malaikat dan kita tidak tahu namanya. Sudah, kita hanya mengimaninya saja. Yang ketiga, al-imanu bima 'allamna min sifatihim. Kemudian kita mengimani mereka, mengimani para malaikat yang kita ketahui sifatnya, sifat fisiknya, karakter mereka. Karena nanti syariat ini akan menjelaskan, mengkhabarkan kepada kita sebagian sifat mereka. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-imanu bima 'allamna min a'malihim. Kita mengimani mereka, mengimani para malaikat yang kita ketahui tugas-tugas mereka. Allah tabaraka wa taala mengkhabarkan, syariat ini mengkhabarkan bahwa sifat-sifat malaikat adalah mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Sifat-sifat malaikat adalah mereka memiliki sayap. Ada yang memiliki sayap 2 pasang, ada yang memiliki sayap 3 pasang, ada yang memiliki sayap 4 pasang dan seterusnya. Kita imani bagaimana bentuknya, apa seperti sayap ayam, apa seperti sayap burung dara. Ya tidak tahu. Pokoknya kita hanya mengimani saja. Kita yakini bahwa sifat karakteristik para malaikat memiliki sayap. Jangan dibayangkan bagaimananya karena kita tidak pernah melihatnya. Kemudian juga mengimani tugas-tugas mereka. Di antara mereka ada tugasnya menyampaikan wahyu.
yaitu malaikat Jibril. Sudah cukup imani saja. Jangan bertanya, loh kalau begitu sekarang Jibril sedang apa? Kan Nabi Rasulnya sudah tidak ada. Cukup tuh mengimani saja, bukan bertanya lagi apa. Kalaupun tahu lagi apa, memang apa dampaknya buat kita? Pengen jadi Nabi? Kan tidak. Sehingga cukup kita imani bahwa tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Di sana ada tugas malaikat yang mengatur turunnya hujan atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya sudah cukup lah. Kalau misalkan musim kemarau nanti tugasnya ngapain? Apa nyantai, istirahat dulu? Subhanallah, bukan itu. Cukup imani saja. Allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala katasbihihi wa ta'abbudi lahu lailan wa nahara biduni ta'abin aw futur. Kita mengimani malaikat yang sampai kepada kita beritanya, informasinya akan tugas-tugas mereka. Kita mengimani tugas-tugas mereka para malaikat yang Allah Tabaraka Ta'ala perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Katasbihihi, seperti diantara mereka ada yang tugasnya bertasbih kepada Allah. Bertasbih saja tugasnya. Wa ta'abbudi lahu lailan wa nahara, ada di antara mereka yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala siang dan malam. Biduni ta'abin au futurin, dengan tanpa lelah dan juga dengan tanpa rasa jenuh. Sebagian mereka, para malaikat tugasnya begitu, ibadah saja. Lah makannya kapan? Tidur siangnya kapan? Beda malaikat dengan kita. Tugas kita hanya mengimani saja. Ketika datang kabar yang sahih tentang mereka, cukup imani saja. Baik, kemudian berikutnya, wal imanu bil malaikati ruknun min arkanil iman. Maka ketahuilah bahwasanya beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Kalau dalam bab ini kemudian salah keyakinan kita, salah pengetahuan kita, maka kita keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini merupakan diantara pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan kepada para malaikat bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah, bahwa mereka itu ada mereka itu, bukan hanya bisikan kebaikan saja, bukan. Malaikat itu memang benar-benar ada. Siapa yang menyelisih ini, maka dia keluar dari barisannya Ahlussunnah wal Jamaah, karena menyelisih prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dalil yang menunjukkan bahwasanya beriman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, amana rasulu bima unzila ilai, maka para Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap apa yang Allah Tabaraka Ta'ala turunkan, yaitu Al-Qur'an bir rabbihi, dari Rabb mereka, dari Rabbnya yaitu Al-Qur'an. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun mereka mengimani sebagaimana yang Rasul itu imani, yaitu Al-Qur'an yang datang dari Rabbnya, yang turun dari Rabbnya. Kullun amana billah, mereka Rasul dan orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullun, siapa semuanya itu? Siapa mereka itu? Yaitu ar-rasul wal mu'minun. Allah menyebut dengan al-mu'minun, Allah menyebut dengan amana billah. Ini menunjukkan bahwa beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil iman, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang iman di dalam riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang datang dalam bentuk seorang lelaki, dalam bentuk wujud manusia, tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Maka apa itu iman? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada para rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau pun beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk. Maka dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman, yang maknanya kalau seorang hamba itu salah pengetahuannya tentang iman kepada malaikat ini, maka dia keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia masih seorang muslim selama kemudian masih bisa adalah sesuatu yang masih bisa dimaklumi dalam syariat ini. Kemudian berikutnya sifatul malaika, sifat fisik malaikat. Min sifatil malaikatil khalqiyah,
ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat fisik dari para malaikat, bagaimana bentuknya malaikat, kita hanya bisa menjelaskan sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita. Kita tidak bisa ngarang sendiri. Di antara sifat fisik mereka adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, min annahum khuliqu min nurin, bahwasanya mereka diciptakan dari cahaya. Cukup kita imani saja bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, khuliqatil malaikatu min nur, bahwa para malaikat diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala dari cahaya. Maka di antara sifat fisik para malaikat adalah bahwa mereka diciptakan dari cahaya. Wa akhbarallahu ta'ala annahu ja'ala lil malaikati ajnihatan yatafawatuna fi a'dadiha. Di antara ciri fisik malaikat berikutnya adalah Allah tabaraka wa taala mengkhabarkan tentang mereka bahwasanya Allah tabaraka wa taala menjadikan bagi malaikat ini sayap, yatafawatuna fi a'dadiha, yang antara satu malaikat dengan malaikat yang lain berbeda-beda jumlah sayap yang dimilikinya. Tugas kita cukup mengimani, jangan kemudian membayangkan sayapnya seperti sayap apa seperti sayap ayam, apa seperti sayap burung dara. Faqala Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, fatiris samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, Allah tabaraka wa taala menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya, utusan penyampai wahyu dan utusan-utusan yang lain. Uli ajnihatin, mereka memiliki sayap. Mathna, ada yang memiliki sayap sepasang, dua pasang. Wathulatha, ada yang memiliki sayap tiga pasang. Waruba, ada yang memiliki sayap empat pasang. Bagaimana bentuknya? Apa kanan kiri? Apa kanan saja? Apa kiri saja? Ya tidak tahu. Kita hanya mengimani saja bahwa malaikat punya sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tabaraka wa taala tambahkan pada ciptaannya, terserah Allah tabaraka wa taala sesuai dengan yang dikendakinya. Ada kalanya malaikat yang hanya memiliki dua pasang sayap saja, terserah Allah. Allah Rabbnya, Allah adalah yang menciptakan mereka. Tidak perlu protes kenapa yang itu dua sayapnya tidak diberikan tiga, kenapa yang itu empat tidak diberikan lima. Tidak perlu protes. Ayat-ayat semisal ini merupakan ayat-ayat ujian keimanan bagi kita. Ketika Allah tabaraka wa taala misalkan menyebutkan bahwa penjaga neraka itu malaikatnya hanya sekian belas saja, itu ujian buat kita. Orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit akan bertanya-tanya, kenapa Allah menciptakan belasan tidak satu saja? Memangnya Allah tidak mampu? Bukan Allah tidak mampu, ini ayat ujian untukmu, apakah engkau meyakini atau tidak? Ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang penciptaan alam ini, Allah tabaraka wa taala menciptakan alam ini dalam 6 masa, maka ayat ini adalah ayat ujian. Apakah seorang mukmin itu, seorang muslim itu akan beriman, tunduk patuh terhadap ayat Al-Quran yang didengarnya, yang dibacanya? Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan bertanya-tanya, kenapa Allah ciptakan alam ini dalam 6 masa? Kenapa tidak dalam sekejap saja? Memangnya Allah tidak mampu? Jangankan sekejap, kalau Allah ciptakan dalam sekejap, nanti pertanyaannya lain lagi. Kenapa Allah ciptakan sekejap? Kenapa tidak 1 hari saja? Kan begitu, terus tidak akan ada ujungnya. Sehingga ayat-ayat semacam ini hanya informasi kepada kita, kabar kepada kita, tugas kita mengimani, bukan nanya. Bukan nanya, kenapa Allah ciptakan 6 masa, tidak 5 masa saja? Kalau diciptakan 5 masa nanti akan ada pertanyaan lagi. Kenapa 3 masa saja? Kalau 3 masa nanti akan ada pertanyaan. Kenapa 1 masa? Kenapa tidak 5 masa saja? Begitu saja terus. Sehingga ayat-ayat semacam ini merupakan ayat-ayat ujian. Tugas kita di sini, sikap kita adalah mengimani, telan saja sudah. Yakini, begitu, yakini, sudah. Apalagi ini berbicara tentang perkara yang gaib. Sehingga inilah bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain. Ahlussunnah itu sami'na wa ta'na, sudah, dengar dan taat, sudah. Apa yang sampai kepadanya dengar dan taat. Dan demikianlah dahulu seorang mukmin di kalangan Rasulullah SAW. Ketika datang kabar bahwasanya Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj, yang rasanya manusia biasa mustahil melakukannya. Tapi karena ini adalah Rasulullah SAW, seorang mukmin, sami'na wa ta'na. Bahkan kalau diceritakan lebih dari itu akan percaya. Itulah keimanan Abu Bakar. Sehingga inilah keutamanya Abu Bakar. Sehingga dari situ tugas kita adalah meyakini saja
menerima dan meyakininya, bukan malah bertanya-tanya kenapa-kenapanya. Sekarang surga dan neraka itu sudah diciptakan belum? Kalau sudah, kemudian siapa isinya? Kalau belum, lah yang di Al-Quran itu bagaimana? Kok ada orangnya? Apa ini sudah ada? Bukan urusan kita, tinggal mengimani surga dan neraka. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan, sudah ada. Cukup imani saja. Lah kalau berita di Al-Quran itu bagaimana? Allah mengkhabarkan tentang penduduk neraka kelak nanti. Jangan-jangan Anda itu nanti. Sehingga kita kemudian ketika membacanya kita mawas diri. Jangan-jangan kita sedang membaca kisah kita sendiri dan kita tidak sadar bahwa itu adalah diri kita. Kan begitu harusnya. Tidak perlu untuk kemudian bertanya bagaimana. Kalau matahari didekatkan di padang mahsyar, apa tubuh kita tidak hancur? Loh, matahari, kalau kita mengarah ke matahari saja maka akan hancur, apalagi kalau misalkan dekatnya 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 km kalau jarak menggunakan kilometer. Ya sudah hancur musnah. Tidak perlu memikirkan demikian dan demikiannya. Cukup yakini dan Allah Maha Kuasa agar matahari didekatkan dalam kondisi manusia tidak hancur, yang tersisa cuma rasa pedihnya saja. Itu Allah Maha Mampu. Tugas kita hanya mengimani saja. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat fisik malaikat yang cukup bagi kita untuk menerima dan meyakininya. Bahwa di antara malaikat ada yang memiliki sayap sepasang, di antara mereka ada yang memiliki sayap 3 pasang, di antara mereka ada yang memiliki sayap 4 pasang. Bagaimananya wallahu a'lam, karena kita belum pernah melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Wa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jibrila alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lahu situ mi'ati janah, bahwasanya malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Ini merupakan ciri fisik malaikat Jibril. Kenapa 600? Nanggung 1000 saja kalian. Ya bukan itu maksudnya. Terima saja, yakini bahwa di antara malaikat ciri fisiknya punya sayap. Bahkan disampaikan di dalam riwayat-riwayat, kalau malaikat Jibril itu membuka sayapnya, maka ufuk barat dan ufuk timur dari alam ini akan tertutup karena saking besarnya sayap malaikat Jibril. Kalau sayapnya saja itu bisa menutup ufuk barat dan ufuk timur dari semua alam ini, bagaimana dengan Jibrilnya? Kalau Jibrilnya saja sudah sebesar itu, bagaimana lagi dengan Rabbul Alamin? Kan begitu. Sehingga kalau malaikat Jibril saja sudah sangat luar biasa fisik aslinya, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Wa qad yatahawwalu, kemudian di antara ciri fisik berikutnya malaikat adalah wa qad yatahawwalul malaku bi qudratillahi ta'ala ila hayati rajulin. Terkadang para malaikat dengan kuasa Allah, dengan kemahamampuan Allah, dengan izin Allah, malaikat dia bisa berwujud seperti wujud manusia. Ini tugas kita hanya mengimani saja bahwa ternyata di antara kelebihan para malaikat, mereka bisa datang menjadi dalam bentuk manusia. Kama hasala li Jibril, sebagaimana terjadi pada malaikat Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya dalam bentuk manusia. Sehingga tugas kita mengimani saja, di antara ciri fisik mereka adalah mereka bisa berubah menjadi manusia, tentu atas izin Allah, bukan seenaknya sendiri, tidak, tentu atas izin Allah. Sama jin juga sama. Jin itu ketika menampakkan diri tidak seenaknya saja, tidak. Itu pun persyaratannya ketat. Ada SK-nya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua syaitan, tidak semua jin kemudian bisa mewujudkan dirinya, tidak bisa. Enak sekali kalau begitu. Tidak bisa. Ada S dan K-nya, ada syarat dan ketentuannya berlaku. Sama. Dan semuanya atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebagaimana yang terjadi pada malaikat Jibril, hina arsalahullahu ila Maryam ala surati basarin, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Maryam dalam bentuk manusia. Wa kadzalikal malaikatul ladzina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim wa Lut, demikian pula para malaikat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus pada Nabiullah Ibrahim dan Lut, kanu ala surati rijal, di mana mereka datang kepada Nabiullah Ibrahim bertamu malam-malam, di mana mereka datang kepada Nabiullah Lut datang dalam bentuk wujud manusia. Sehingga tugas kita hanya mengimani kalau malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia, tentu atas izin Allah, bukan sekendaknya.
Kemudian berikutnya, di antara ciri fisik berikutnya adalah innal malaikata alamun ghaibi, bahwasanya malaikat merupakan makhluk gaib. Kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Maka dusta orang-orang yang kemudian mengatakan saya melihat malaikat Jibril. Saya di malam hari Jibril datang kepada saya. Jibril yang mana? Jibril yang mana? Sekarang sehingga karena namanya malaikat ini merupakan makhluk yang gaib. Dan wahyu sudah terputus. Kalau Jibril datang kepada anda, berarti tandanya wahyu itu masih terus berjalan. Maka salah, tidak mungkin, karena diutusnya Rasulullah sebagai penutup Nabi dan Rasul. Sudah tidak ada lagi Nabi setelahnya, sudah tidak ada lagi Rasul setelahnya, sehingga tidak mungkin Jibril datang kepada anda membawa wahyu, mustahil. Dan kalau ada yang datang kepada kita kemudian mengaku bahwa dia adalah Jibril, maka ini dusta, omong kosong. Sehingga jangan tertipu, jangan bangga, oh Masya Allah karena wirid saya di malam hari tiba-tiba datang cahaya, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Jibril, membawa wahyu dari Robnya. Jangan kegeeran, wahyu sudah ditutup, sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Sehingga jangan tertipu dalam hal ini. Kemudian berikutnya adalah makhlukuna abiduna lillahi ta'ala. Mereka para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Falaisa lahum min sifati rububiyah wal uluhiyah syai'un. Dan mereka tidak memiliki sifat rububiyah, mereka tidak memiliki sifat ketuhanan, mereka tidak memiliki sifat uluhiyah, mereka tak memiliki sifat-sifat itu semua. Sehingga jangan minta kepada malaikat, jangan berdoa kepada malaikat. Balhum ibadullah munqaduna tamaman bi ta'atillah. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang senantiasa taat, yang senantiasa tunduk secara sempurna akan ketaatan kepada Allah. Kama qala subhana anhum, sebagaimana yang Allah tabaraka taala firmankan tentang mereka di dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba-hamba Allah tabaraka taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka taala, dan mereka selalu mengerjakan, melakukan apa yang Allah tabaraka taala perintahkan kepada mereka. Kemudian berikutnya, itu adalah sifat fisik malaikat. Anwa'ul malaikati wa amalihim. Kemudian juga macam-macam malaikat dan juga macam-macam tugas mereka. Sekilas kita akan kemudian menyebutkan, akan dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah tabaraka wa taala di sini tentang sebagian tugas-tugas malaikat. Yang poin utamanya di sini adalah kalau kemudian kita membaca, kita mendengar riwayat-riwayat, dalil-dalil tentang tugas malaikat, tentang ciri fisik malaikat, tugas kita di sini, sikap kita hanyalah menerima dan mengimani. Apa yang disebutkan hanya sebagiannya saja, hanya sebagiannya, bukan malah bertanya-tanya, bukan malah kemudian mengingkarinya, bukan, tapi tugas kita adalah menerima dan mengimaninya. Itu poin utamanya di sana. Baik, innalil malaikati a'malan yaqumuna biha fi hadzal alam. Sungguhnya para malaikat mereka memiliki tugas-tugas yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan di alam ini. Wahum anwa, dan mereka beraneka ragam, mereka bermacam-macam tugas-tugasnya dan malaikat-malaikatnya. Walikulli nau'in minhum amalun, dan masing-masing dari malaikat ini mereka punya tugas yang Allah tabaraka taala tugaskan mereka. Faminhum, diantara mereka yang pertama al-muwakkal bil wahyi, ada yang ditugaskan untuk mengantarkan wahyu minallah, dari Allah, ila rusulihi, kepada para utusannya, kepada para rasulnya. Wa huwa Jibril, dan yang ditugaskan untuk mengantarkan wahyu kepada para rasul adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian diantaranya yang kedua al-muwakkalu bil matar wa tasarifihi. Di antara mereka ada yang tugasnya adalah menurunkan hujan dan juga menyebarkannya. Tugasnya menurunkan hujan dan menyebarkannya. Kemudian yang ketiga al-muwakkalu bis-sur. Di antara mereka yang ditugasi untuk meniup sangkakala, wa huwa Israfil, yaitu malaikat Israfil. Yang keempat al-muwakkalu biqabdil arwah. Di antara mereka yang ditugasi untuk mencabut nyawa, wa huwa malakul maut wa a'wanihi, yaitu malakul maut. Malakul maut bukan nama, tapi sebutannya malakul maut. Namanya siapa tidak tahu, karena tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang siapa malakul maut ini namanya. Hanya datang dalam bentuk malakul maut, datang dalam bentuk malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Namanya siapa tidak tahu, di dalam hadis yang sahih tidak disebutkan, tapi datang di dalam riwayat-riwayat yang ada kelemahan di sana bahwa malaikat maut ini bernama Israel. Tapi selayaknya seorang yang telah mengetahui bahwa ini merupakan hadis yang lemah tidak menggunakan nama itu.
karena nama tersebut bukanlah datang dari dalam dalil yang sahih. Cukup kita hanya mengatakan malakul maut, siapa namanya tidak tahu, pokoknya malaikat pencabut nyawa. Wa a'wanihim, dan para pembantunya. Kemudian yang kelima, al muwakkaluna bihifdzi amalil abdi. Ada malaikat yang tugasnya diberikan tugas oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjaga amalan hambanya. Wa kitabatihi, dan untuk mencatat amalan hambanya. Sawa'an kana khairan aw syarran, baik yang baiknya atau apakah amalan itu baik ataukah yang buruknya dicatat. Nah, ini para ulama berselisih, apakah namanya Raqib Atid? Apakah Raqib Atid itu bukan nama? Raqib Atid itu nama atau bukan? Yang jelas pokoknya ada malaikat yang tugasnya mencatat amal kebaikan dan keburukan, sudah itu saja. Wahumul kiramul katibun, mereka adalah al-kiramul katibun malaikatnya. Kemudian yang keenam, al-muwakkaluna bihifdzil abdi fi iqamatihi wa safarihi. Di antara malaikat ada yang ditugasi oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjaga manusia tatkala mereka berada di tempat tinggal mereka, dan tatkala mereka bepergian ada malaikat yang Allah utus untuk menjaga mereka, menjaga manusia. Wa naumihi wa yaqadzatihi, dan malaikat yang menjaga manusia, menjaga hamba-hamba Allah tabaraka wa taala tatkala tidurnya dan tatkala bangunnya. Cukup kita imani saja bahwa di antara tugas malaikat ada yang demikian. Wa fi jami'i halatihi, dan di setiap perbuatannya. Wa humul mu'aqibat, dan mereka adalah al mu'aqibat sebutannya. Kemudian wa minhum khazanatul jannah, di antara mereka ada yang tugasnya menjaga surga. Wa minhum khazanatun nar, di antara mereka ada yang tugasnya menjaga neraka. Wa minhum malaikatun mutanaqqiluna yatbi'una majalisal khairi wa dzikr, di antara mereka para malaikat ada yang tugasnya berpindah-pindah dari satu majelis zikir kepada majelis zikir yang lain, dari satu majelis ilmu kepada majelis ilmu yang lain. Ada yang tugasnya begitu, keliling mencari majelis taklim. Ada. Wa minhumul muwakkal bil jibal, di antara para malaikat ada yang tugasnya menjaga gunung. Sehingga Rasulullah SAW pernah ditawarkan bagaimana kalau penduduk Taif ini dibenturkan gunung saja yang ada di sekelilingnya. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah SAW bahwa gunung yang menghimpit daerah Taif ini dibenturkan saja. Begitu. Wa minhum malaikatun sufufun la yaftarun, di antara mereka ada yang tugasnya berbaris-baris, dan mereka tidak pernah kemudian berhenti dari berbaris-baris itu. Wa qiyamun lillah, ada yang tugasnya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. La yat'abun, dan mereka tidak pernah berletih, tidak pernah lelah. Wa ma ya'lamu junudu rabbika illa huwa subhana, dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya tentara-tentara Allah tabaraka wa taala kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Jumlahnya malaikat berapa? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah tabaraka wa taala, dan sangat banyak sekali. Kemudian terakhir adalah atharul iman bil malaika. Buah dari beriman kepada malaikat ini apa? Kita mengetahui sifatnya, karakteristiknya. Di antara mereka demikian, mereka sangat taat, mereka tidak pernah kemudian durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Kemudian buah dari beriman kepada malaikat ini apa? Lil imani bil malaikati atharun azimatun fi hayatil mu'min. Beriman kepada malaikat memiliki pengaruh, memiliki buah yang besar dalam kehidupan seorang mukmin. Nazkuru minha ma yali, kami akan menyebutkan sebagiannya di sini. Yang pertama, buah dari beriman kepada malaikat adalah al-ilmu bi'azamatillahi wa quwwatihi wa kamali qudratihi. Kita mengetahui kebesaran Allah, keagungannya, dan kita pun mengetahui kekuatan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Kalau malaikatnya saja sudah sangat luar biasa, besar semacam ini, sangat luar biasa, maka bagaimana lagi dengan Rabb yang menciptakannya? Sehingga dengan mengetahui malaikat, kita bisa mengetahui Allah tabaraka wa taala, kekuasaannya, keagungannya, kemahasempurnaannya. Karena kalau Allah tabaraka wa taala menciptakan makhluk yang seluar biasa ini, bagaimana lagi dengan sang penciptanya? Maka lebih lagi dari itu. Fa inna 'azamatal makhluqi min 'azamatil khaliq. Karena sesungguhnya keagungan makhluk ciptaan itu merupakan menunjukkan akan keagungan Allah tabaraka taala menciptakannya. Fayazidul mu'min taqdiran lillah, maka seharusnya ini menambah pengagungannya kepada Allah, karena dia mengetahui para malaikat yang luar biasa, agungnya, besarnya, maka akan semakin besar pengagungannya kepada Allah. Wa ta'ziman lahu, akan semakin kemudian memuliakan Allah tabaraka wa taala.
haitsu yakhluqullahu ta'ala minan nuri malaikatan zawi ajnihatin, di mana Allah tabaraka taala menciptakan dari cahaya para malaikat yang memiliki sayap, dan mereka memiliki fisik, di antara mereka ada yang taat, di antara mereka ada yang sangat besar sekali, sehingga dari sini seorang mukmin akan semakin memuliakan dan mengagungkan Allah tabaraka taala dalam dirinya. Kemudian yang kedua, al-istiqamatu ala ta'atillahi ta'ala. Buah dari beriman kepada malaikat adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Faman amana bi annal malaikata taktubu a'malahu kullahu. Karena siapa yang beriman bahwa malaikat mencatat seluruh amalannya, baik yang perbuatan baiknya atau yang buruknya, fa inna hadza yujibu khaufahu minallahi ta'ala. Karena yang demikian ini mengharuskan seorang hamba takut kepada Allah. Dia mengetahui bahwa di sana ada malaikat yang senantiasa mencatat amalannya, apakah amalan yang baik atau amalan yang buruk. Sehingga buah dari beriman kepada malaikat semacam ini adalah istiqomah dari ketaatan. Ketika ingin bermaksiat kepada Allah, dia yakin betul bahwa ada malaikat yang mencatatnya. Karena ini mengharuskan seorang mukmin itu kemudian dia takut kepada Allah tabaraka wa taala. Fala ya'sihi, dia tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. La fil alaniyati wala fisir. Tidak di dalam keramaian, tidak pula dalam keadaan sendiri. Kenapa? Karena dia tahu ada malaikat yang mencatatnya, ada malaikat yang mencatat ucapannya, ada malaikat yang mencatat gerak-geriknya baik dan buruknya, sehingga dia merasa khawatir, merasa takut, merasa waspada. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini buah dari beriman kepada malaikat berikutnya. Wasyu'uru bil ans wa tuma'ninati, dan juga merasakan kesenangan, kebahagiaan, dan juga merasakan ketentraman. Kenapa seorang yang beriman kepada malaikat akan merasa tenang, akan merasa bahagia, akan merasa damai hidupnya? Indama yuqinul mu'min anna ma'ahu fi hadzal kaun al-fasih ulufan minal malaika. Kenapa? Karena siapa yang beriman, seorang mukmin yang mengimani bahwasannya bersamanya di alam ini ada ribuan bahkan miliaran para malaikat taqumu bi ta'atillah, yang mengerjakan ketaatan kepada Allah ala ahsani halin wa akmali sya'nin, karena dia mengimani bahwasanya dia hidup di sini bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingga seorang mukmin sekalipun dia sendiri, dia akan merasakan kebersamaan karena dia bersama hamba-hamba Allah yang lain. Di sana ada miliaran para malaikat yang beriman, bertakwa kepada Allah. Di sana ada miliaran para malaikat yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketaatan, dengan peribadahan yang paling sempurna, sehingga dia tidak akan merasakan kesendirian. Seorang mukmin tidak akan pernah merasakan kesendirian, sehingga dia akan bersabar untuk taat kepada Allah. Karena dia tahu di sana ada malaikat pun yang sama mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dia akan sabar. Tidak kemudian saya sendirian yang taat, kalau begitu saya tidak inginlah. Akhirnya dia berpaling dari jalan yang lurus karena sendirian. Tidak. Seorang mukmin baik sendirian atau bersama-sama, dia akan senantiasa istiqomah dari ketaatan. Kemudian yang keempat, syukurullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas penjagaannya kepada Bani Adam. Akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan bersyukur kepada Allah. Tatkala tidur ada malaikat yang menjaga. Tatkala kita pergi ada malaikat yang menjaga. Tatkala kita sedang melakukan aktivitas ada malaikat yang menjaga. Ini bentuk penjagaan Allah kepada kita, sehingga akan muncul buah syukur itu kepada Allah. Haitsu ja'ala minal malaikati man yaqumu bihifdzihim wa himayatihim, di mana Allah tabaraka taala menjadikan dari para malaikat yang tugasnya adalah menjaga mereka anak Adam, yang tugasnya adalah memperhatikan mereka anak Adam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-intibahu ila anna hadzi dunya faniyah. Kemudian buah dari beriman kepada malaikat adalah dia akan memperhatikan, dia akan waspada, dia akan perhatian bahwasanya namanya kehidupan dunia ini fana. Kenapa? Karena dia beriman bahwa di sana ada yang namanya malakul maut, bahwa di sana ada malaikat pencabut nyawa. Ini menunjukkan bahwa dunia ini fana, tidak kekal di dunia, kita akan mati. Akan datang malaikat maut, datang menjemput kita. La tadumu, bahwasanya dunia ini tidak kekal. Hina yatazakkar malakal maut al-ma'mura biqabdil arwah. Tatkala dia ingat bahwa di sana ada malakul maut yang tugasnya adalah mencabut arwah, ruh-ruh manusia. Hina yatawaffaha Allahu, ketika Allah tabaraka wa taala mewafatkan mereka. Wa min thamma yahrisu 'ala al-isti'dad liyaumil akhir. Dan dari sini, oleh karenanya seorang mukmin yang beriman kepada malaikat, karena dia mengetahui bahwa dunia ini fana,
dunia itu tidak kekal tatkala dia mengingat bahwa di sana ada yang namanya malakul maut, bahwa di sana akan ada hari perpisahan antara dia dengan dunia ini. Maka ini akan menjadikan dia semakin bersungguh-sungguh lagi alal isti'dadi liyaumil akhir, untuk berbekal diri untuk kemudian menempuh perjalanan yang panjang di hari kiamat nanti. Bil iman wal amali saleh, berbekal diri dengan iman dan amal saleh. Maka demikianlah iman kepada malaikat. Kemudian kita akan masuk kemudian berikutnya insyaallah pada iman berikutnya, itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada malaikat sedikit pembahasannya. Demikian saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada 1-2 pertanyaan nanti setelah azan isya berkumandang.